Bab 597. Aku akan turun tangan di masa krisis. Orang penarik peti itu melihat dua orang yang ada di depannya. Dia sedikit heran. Saat ingin berbicara, wanita bergaun polos mendadak mengangkat tangan kanannya lalu menekan. Boom! Orang penarik peti itu seketika langsung membelalakan matanya. Dia masih belum sempat bereaksi langsung berlutut. Dia tercengang. Orang penarik peti itu tidak tahu apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Dia memandang wanita bergaun polos yang ada di depannya dengan muka tidak percaya. Kenapa Anda melakukan hal seperti ini? Wanita bergaun polos membungkukkan badan melihat orang penarik peti itu, bagaikan melihat seekor semut, ingin menyerang tidak perlu alasan apapun. Mendengar perkataan ini, orang penarik peti itu seketika pucat. Karena dia pernah mengatakan perkataan ini terhadap kultivator pedang remaja sebelumnya. Senior keluarga dari kultivator pedang remaja itu datang membalas dendam. Ekspresi wajah orang penarik peti itu sangat masam. Dia sangat sekali tidak menyangka latar belakang keluarga kultivator pedang remaja itu begitu kuat. Kali ini dia benar-benar sudah salah mencari lawan. Pada saat ini, wanita bergaun polos itu mendadak berkata terhadap pria berbaju putih yang ada di sampingnya, "Ayo pergi." Wanita bergaun polos melihat orang penarik peti itu sekilas, lalu pria berbaju putih lanjut berkata, "Biarkan dia berlutut sampai mati." Wanita bergaun polos tersenyum, kemudian menarik tangannya pria berbaju putih berjalan jauh. Saat melewati peti tembaga itu, wanita bergaun polos melihat sekilas saja. Tidak tertarik. Tidak lama kemudian, wanita bergaun polos dan pria berbaju putih menghilang dari kejauhan. Setelah mereka berdua pergi jauh, orang penarik peti itu menggerakkan energi Suan untuk menerobos keluar dari energi pedang yang ditinggalkan wanita bergaun polos dalam tubuhnya. Boom! Orang penarik peti itu baru saja bertindak, dia langsung membelalakan matanya, badannya menjadi ilusi. Mampuslah! Putus asa! Ekspresi wajah orang penarik peti itu tidak ada semangat dan sangat ketakutan. Saat ini, dia benar-benar merasa tak berdaya. Dia sama sekali tidak bisa mengalahkan energi pedang ini. Dia tidak pernah merasa begitu putus asa. Pada saat ini, dia mendadak teringat perkataan yang pernah dikatakan oleh Wan, "Jangan melakukan hal buruk karena keinginan sendiri." Hal buruk. Sebenarnya, pada saat kekuatan seseorang mencapai tahap tertentu, sifat dewa akan menjadi lebih kuat. Ada beberapa orang akan melakukan sesuatu sesuai keinginannya tanpa alasan. Master yang ingin hidup adil dengan manusia lemah akan semakin sedikit. Seperti dalam kehidupan duniawi, tidak ada kaum bangsawan yang ingin hidup adil dengan rakyat jelata. Orang penarik peti itu berlutut di langit, ekspresi wajah sangat putus asa. Dia tahu riwayatnya sudah hancur. Berlutut sampai mati. Dia tidak takut mati, tetapi dia takut beberapa hal yang tidak sempat diselesaikan. Orang penarik peti itu melihat ke langit, hanya sebuah keinginan pribadi mengakhiri kehidupannya. Dia merasa sangat kesal. Seolah teringat sesuatu, ekspresi wajah orang penarik peti itu menjadi tegas dan berkata, "Pada saat Dewa Wan kembali, aku masih ada harapan." Di sisi lain, di langit berbintang, wanita bergaun polos dan pria berbaju putih berjalan santai. Mereka berdua mengikuti kultivator pedang remaja itu. Pria berbaju putih berkata dengan lembut, "Destri, sebagian besar orang di dunia ini masih bertindak semena-mena." Wanita bergaun polos berkata dengan tenang, "Orang yang paling suka bertindak semena-mena berada di rumah kita." Pria berbaju putih tercengang, kemudian menarik tangannya wanita bergaun polos dan berkata dengan serius, "Rumah kita." Wanita bergaun polos itu pun tersenyum. Pria berbaju putih berkata, "Sepanjang perjalanan ini, kita berjumpa dengan banyak orang yang bertindak sesuka hati. Aku merasa bukan hal yang baik." Wanita bergaun polos tidak berbicara. Pria berbaju putih melihat wanita bergaun polos, "Bagaimana menurutmu?" Wanita bergaun polos menjawab, "Terserah kamu saja." Pria berbaju putih menggelengkan kepala, lalu berkata, "Coba katakan, aku ingin mendengar pendapatmu." Wanita bergaun polos menengadahkan kepala ke langit,
sebagai seorang kultivator, tentu saja agar bisa bertindak semena-mena. Semakin kuat, akan semakin begitu. Sedangkan hukum alam, bagi mereka kekuatan adalah hukumnya. Asalkan orang yang membuat hukum ini kuat, maka semua orang pasti akan mengikutinya. Pria berbaju putih berkata, orang kuat. Setelah itu, dia menoleh ke arah wanita bergaun polos dan berkata, Destri, apakah kamu bersedia menaati peraturan dari orang lain? Wanita bergaun polos menarik pria berbaju putih dan berkata, tidak ada kata adil di dunia ini. Lalu, meskipun ada hukum, siapa yang berani menjadi hukum ini akan adil, bukan menjadi alat untuk memperbudak umat manusia. Pria berbaju putih diam tak berkata. Wanita bergaun polos tersenyum dan berkata dengan lembut, tidak perlu pikir terlalu panjang. Apa yang kamu pikirkan sudah ada orang yang melakukannya. Sekarang dia menjalankannya dengan susah, tapi aku pasti akan membantunya di masa krisis. Pria berbaju putih tersenyum dan berkata, baik. Tidak lama kemudian, mereka berdua menghilang dari langit. Di sisi lain, Sander berhenti, lalu mengusap darah di bibirnya, lalu tatapan mata sangat tajam. Sialan. Apakah dirinya kembali dicelakai oleh Tuan Penatao? Masa berjumpa musuh di perjalanan tanpa alasan. Tuan Penatao merasa tak berdaya. Sander menoleh ke belakang sekilas, dia memutuskan akan kembali mencari Pak Tua brengsek ini setelah beberapa waktu. Sekarang dia juga sudah pintar. Berjumpa dengan lawan yang kuat, kabur dulu. Nanti sudah berkembang barulah menantangnya lagi. Jangan mempertaruhkan nyawa. Benar-benar akan merugikan diri sendiri. Tanpa berpikir panjang lagi, Sander mengeluarkan peta wilayah bintang. Dia melihat sekilas, lalu menengadahkan kepala melihat ke ujung langit. Dia akan segera tiba di lubang langit Wan. Sander menyimpan peta, lalu berubah menjadi cahaya pedang menghilang dari tempat. 1 jam kemudian, Sander berhenti di wilayah bintang, lalu ada sebuah mutiara raksasa yang melayang di depannya. Mutiara ini sangat transparan dan cantik. Lubang langit Wan. Pada saat Sander ingin masuk ke dalam, ada energi yang menakutkan muncul di belakangnya. Sander tidak berbalik badan, dia langsung terbang dengan pedang menuju ke lubang hitam Wan. Pada saat ini, dia tentu saja bisa menebak orang yang datang adalah master keluarga Wang, lalu tidak mungkin hanya satu orang saja. Sekarang tidak melarikan diri, apakah menunggu dikeroyok sampai mati? Pada saat Sander akan masuk ke lubang langit Wan, muncul bayangan virtual di depannya, kemudian tinjuan berwarna hitam mengarah ke arahnya. Sander langsung membelalakkan mata dan menarik pedangnya. Baf! Cahaya pedang langsung menebas di depan Sander. Sander mundur sangat jauh. Pada saat dia berhenti, dimensi di sekitarnya pun terbuka, lalu ada 12 master berjalan keluar. 12 master tingkat Kaisar Langit. Bukan hanya itu saja, lalu senior yang berdiri di paling depan adalah master tingkat leluhur. Lalu, senior itu adalah Anton Wang. Anton melihat Sander sekilas lalu berkata, usia masih kecil sekali. Sander menggenggam pedang dan diam tak berkata. Anton meliriknya sekilas, berani sekali kamu membunuh 6 orang master keluarga Wang, sepertinya kamu memiliki backingan. Aku sedikit penasaran, backingan seperti apa yang membuatmu berani membunuh 6 orang keluarga Wang, apa kamu boleh menjelaskannya? Saat berjumpa dengan Sander, Anton benar-benar sangat penasaran. Karena Sander berusia muda. Masih berusia muda sudah memiliki kemampuan seperti ini, pasti memiliki backingan yang kuat. Oleh karena itu, Anton ingin tahu, siapa backingan dari Sander. Sander melirik Anton sekilas dan berkata, aku tidak ada backingan. Anton tersenyum dan berkata, tidak ingin mengatakannya. Sander tersenyum dan berkata, ada orang yang tak terkalahkan di belakangku. Anton mengangkat alis matanya dan berkata, kamu sedang menakutiku. Sander tak berdaya, semua jawabnya salah. Aku berkata bohong, kamu tidak percaya, aku berkata jujur, kamu juga tidak percaya. Pada saat itu, Anton mengayunkan tangannya, jika kamu tidak ingin mengatakannya, ya sudahlah. Lagi pula nanti saat bertarung denganmu,
Backinganmu pasti akan membantumu, aku sudah mengerti dengan trik seperti ini. Usai berkata, dia langsung melangkah maju, seketika langsung membuat Sander kaget, lalu menarik pedangnya menebas. Kekuatan pedang tak tertandingi langsung mengalir keluar. Boom! Cahaya pedang langsung hancur. Sander pun mundur beberapa langkah. Pada saat Sander dalam posisi mundur, Anton mendadak terbang ke langit, lalu mengayunkan tangan kanannya. Dimensi di atas kepala Sander pun terbuka, lalu telapak tangan raksasa langsung menamparkan ke arahnya, seolah-olah akan menghancurkan dimensi ini. Tingkat leluhur. Ekspresi wajah Sander sangat serius, kekuatan Anton lebih kuat berkali-kali lipat dari musuh tingkat Kaisar Langit sebelumnya. Sander tidak menyimpan kekuatannya, karena masih ada 12 orang master tingkat Kaisar Langit di sekitarnya. Dia langsung berkata dalam hati, Maya. Boom! Energi yang menakutkan langsung keluar dari tubuhnya, seketika berubah menjadi cahaya pedang menebas ke arah tangan raksasa itu. Boom! Serangan pedang ini langsung memenggal tangan raksasa itu. Sander langsung berubah menjadi cahaya pedang menusuk ke arah Anton. Melihat Sander mulai menyerang, Anton pun tersenyum dan berkata, ayo. Setelah itu, dia mendadak membuka telapak tangannya, kemudian menggenggam dengan erat. Bintang-bintang langsung muncul, dia pun langsung meninju ke arah Sander. Tinjuan ini seolah-olah menggemparkan langit dan bumi hingga menghancurkan alam semesta ini. Hanya saja, lubang langit Wan tetap baik-baik saja, tidak terpengaruhi oleh kekuatan ini. Sander merasakan kekuatan tinjuan ini, dia pun memejamkan kedua matanya, badan menjadi ilusi, kemudian laksa pedang langsung keluar dan menusuk ke depan. Karena ilmu pedang Sander sudah ada peningkatan pesat dari sebelumnya, maka itu pada saat dia menggunakan penggabungan dimensi, kekuatan ilmu pedang akan lebih kuat puluhan kali lipat. Apalagi ada bantuan dari Maya. Pedang langsung menusuk. Boom! Ledakan yang kuat membuat mereka berdua mundur cukup jauh. Pada saat berhenti, Anton melihat Sander yang berada di kejauhan dan berkata dengan semangat, hebat sekali. Sepertinya keluarga Wang sudah meremehkanmu, tidak menyangka kamu memiliki kemampuan untuk bertarung dengan master alam leluhur. Sander melihat Sander dengan tatapan tajam lalu berkata, ayo lanjut. Anton tertawa dan berkata, aku memilih untuk main keroyokan. Usai berkata, dia membawa 12 orang master tingkat Kaisar Langit menyerang ke arah Sander. Bersambung.